Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat bolu karamel atau bolu sarang semut ini dengan 4 telur dan tanpa mixer. Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan teflon ataupun wajan, lalu masukkan 400 gram gula pasir. Kalau ditakar menggunakan sendok makan itu sekitar 27 sendok makan. Selanjutnya ini mau kita masak. Nyalakan api dengan nyala api kecil seperti ini sampai gulanya mengkaramel. Kecil banget ya. Nah, kalau sudah mulai keluar karamel tapi ini belum semuanya, ini cukup kita goyang-goyang aja teflonnya, jangan diaduk-aduk dulu ya, biarkan semuanya merata. Nah, setelah beberapa saat ini sudah mulai mengkaramel secara keseluruhan, sudah 50% ya. Ini bisa kita aduk sampai tercampur rata. Jadi apinya jangan dibesarkan. Ini memang harus sabar ya teman-teman untuk melelehkan si gulanya ini. Karena kalau apinya nanti dibesarkan, gulanya itu akan gosong sehingga nanti bolu karamelnya itu bisa pahit ya. Nah, setelah gulanya mulai mencair seperti ini, walaupun masih ada butiran gula pasir, nggak apa-apa, yang penting sudah sedikit mencair. Masukkan 400 ml air panas. Boleh menggunakan air dispenser ataupun air termos. Dituangnya secara bertahap, jangan sekaligus karena ini bisa menyembur. Setelah diberi air panas, gula karamel akan mengkristal, akan mengeras kembali seperti ini. Nah, ini tetap dimasak, api tetap menyala, nyalain api kecil aja, sambil diaduk-aduk hingga semua kristalan gula ini terlarut ya. Kalau semuanya sudah larut, matikan api kompor, kemudian biarkan hingga gula karamelnya ini dingin. Siapkan air mendidih, lalu lelehkan 100 gram mentega. Sambil diaduk-aduk. Setelah menteganya leleh, matikan api kompor, kemudian angkat. Untuk olesan loyangnya saya mau buat karlo. Kalau nggak pakai karlo juga bisa. Cukup loyangnya itu diolesi menggunakan mentega dan ditaburi tepung terigu tipis-tipis. Untuk karlonya ada 1 sendok makan tepung terigu dicampur 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian 1 sendok makan penuh mentega dan diaduk sampai merata. Jadi perbandingannya itu 1:1. Kemudian oleskan ke loyang. Untuk loyangnya saya pakai loyang bunga dengan diameter 23 cm. Kemudian olesi loyang menggunakan karlo. Jadi kalau tidak menggunakan karlo, bisa menggunakan mentega, kemudian ditaburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis ya, sesuai selera aja. Untuk adonannya, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang. Telurnya suhu ruang. Kalau telur dari kulkas, biarkan dulu sampai dia menjadi suhu ruang. Kemudian kocok telur sampai cair. Ini tidak perlu menggunakan mixer, cukup diaduk-aduk aja pakai whisker seperti ini. Kemudian tambahkan dengan 4 saset susu kental manis putih, boleh juga pakai yang coklat, atau sebanyak 16 sendok makan penuh. Kemudian aduk hingga tercampur rata.
Lalu tambahkan mentega yang sudah dicairkan, pastikan sudah dingin. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 120 gram tepung terigu atau sebanyak 12 sendok makan, 120 gram tepung tapioka atau sebanyak 12 sendok makan. Aduk sampai tercampur rata. Diaduk dari bagian tengah seperti ini sampai adonan licin dan halus. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder, ayak karena biasanya kedua bahan ini rawan menggumpal. Lalu aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan gula karamel yang sudah dingin. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Untuk gula karamelnya itu mendinginkannya jangan dimasukkan ke dalam kulkas ya, biarkan dingin dengan sendirinya. Selanjutnya saring adonan, ini wajib teman-teman ya, untuk memastikan gak ada tepung yang masih menggumpal. Aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang cetakan. Dan ini siap untuk dipanggang. Saya panggang menggunakan oven tangkring yang sudah dipanaskan selama 10 menit dengan api sedang dengan suhu sekitar 130 derajat Celcius. Lalu ini kita panggang kurang lebih selama 1 jam. Boleh juga dipanggang menggunakan loyang baking pan. Caranya sama ya. Nah, setelah 1 jam lebih, ini tadi lebih sekitar 15 menit, bisa kita tes tusuk. Kalau nggak ada yang menempel di tusukannya berarti ini udah mateng, siap diangkat. Bolu karamelnya bisa langsung dilepaskan dari loyang cetakan. Ini sudah sedikit hangat, sekarang saya mau potong-potong. Dari potongannya ini udah berasa lembut banget. Nah, ini hasilnya bolu karamel atau bolu sarang semut dengan 4 telur tanpa mixer. Hasilnya full bersarang. Ini sangat lembut sekali, menul-menul gitu, kenyal. Warnanya juga cantik, nggak terlalu hitam ya. Untuk rasanya sangat enak, manisnya pas. Ini bener-bener enak. Dan ini bisa banget untuk jualan teman-teman ya. Untuk menjual kue seperti ini, teman-teman bisa menjualnya dengan harga 2 kali lipat dari modal. Nah, ini enak banget. Kalian wajib banget untuk mencoba resep ini. Saya sudah share bolu karamel dari yang 2 telur, kemudian ini 4 telur, 5 telur, sampai 8 telur. Nah, gampang kan cara buatnya? Agar video ini lebih bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.